Tetapi sekali lagi, rezeki yang tertutup dari perbuatan dosa, kesehatan yang sudah tidak ada lagi dari orang yang telah melakukan dosa itu biasanya karena sudah berulang-ulang kali orang itu melakukan dosa. Tapi kalau sekali saja, sekali berbuat dosa, itu tidak langsung ditutup oleh Allah. Apalagi orang itu langsung bertobat, tobat dia kepada Allah, terjerumus dalam perbuatan dosa. Dia melakukan zina, kalau langsung tobat, menangis di hadapan Allah Ta'ala. Tobat, ya Allah, nggak lagi melakukan. Atau dia mabok kah, atau apalah, langsung kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pastilah Allah tidak pernah akan menutup rezekinya, Allah tidak pernah akan menutup kesehatannya yang Allah berikan kepada orang itu. Jangankan orang yang bertobat, orang yang masih berbuat dosa belum tobat saja, belum Allah tutup tadi rezekinya dan kesehatannya, kecuali kalau sudah bertubi-tubi, sudah banyak sekali diberikan kesempatan oleh Allah, enggak juga mau kembali-kembali, nah baru situ baru Allah langsung memberikan teguran kepada orang itu. Yang kedua ya, kesehatan. Bahkan disebutkan dalam riwayat ya, kisah Israiliyat, Fir'aun, Raja Fir'aun itu kan zalim ya, sangat zalim sekali. Tapi pernahkah kita dengar gara-gara Fir'aun itu terlalu banyak melakukan maksiat lalu dia jadi miskin? Enggak ya. Atau gara-gara dia melakukan kemaksiatan lalu dia sakit-sakitan? Enggak juga. Bahkan dalam kisah Israiliyat, si Fir'aun ini nggak pernah sakit seumur hidup, kecuali cuman sekali saja, itu pun cuman bersin, bersin dia, selesai sudah. Bahkan dalam kisah Israiliyat bahwa bahwa si Fir'aun ini punya gigi cuman ada dua, giginya dua, satu di atas, satu di bawah. Tapi maksudnya satu di atas, satu di bawah itu, satu di atas itu dari belakang nih, yang di atas dari belakang kanan terus nyambung sampai belakang kiri. Begitu juga gigi yang di bawah. Gigi yang di bawah dari ujung belakang nih, rahang belakang terus sampai ke depan, sampai ke belakang rahang kiri, itu nyambung. Kenapa seperti itu? Supaya dia makan tidak terselip daging atau makanan di antara giginya. Biar orang Banjar tuh kesulitan. Tahu kesulitan? Kita ini kan kalau yang sudah tua-tua ini kan ya, itu terkadang giginya agak goyang atau sudah agak renggang. Itu kalau makan daging atau makan apa itu bisa nyangkut tuh makanan tadi di sela-sela gigi. Nah, Fir'aun dalam kisah Israiliyat dia nggak pernah merasakan itu. Jadi kalau dia makan caca, mau makan apapun aman. Burung masih punya gigi. Fir'aun tuh begitu, saking Allah memberikan kesempatan kepada dia. Makan pun dia nggak ada masalah, gigi kuat, ngang. Gaya seperti apa namanya, giginya pemain petinju itu loh. Kalau nonton tinju kita, petinju itu kan kalau dia mau petinju supaya dia punya gigi aman, kalau dipukul sama lawannya nggak rontok, itu biasanya dikasih gigi palsu pengaman. Nah, dikasih gigi pengaman. Jadi ketika dia berhantam, nggak boleh dia buka mulut, dia harus tutup mulut.
Jadi kalau pas dihantam itu ada pengamannya. Kalau nggak ada pengamannya, plok dipukul bisa copot itu gigi. Nah, giginya begitu. Nah, Fir'aun tuh begitu tuh. Pernah Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Ini kisah ya, kisah Israiliyat sebenarnya. Nabi Musa itu bermunajat kepada Allah Ta'ala. Curhatlah bahasa kitanya ya. Ya Allah, Fir'aun itu kan jahat ya Allah. Jahat, menindas rakyat. Tapi dia menindas rakyat kepada rakyat yang dia tidak senangi. Ya, dia suka menindas rakyat terutama kepada Bani Israel. Jahat sekali ya Allah. Bahkan saking jahatnya dia ngaku sebagai Tuhan, bukan lagi sebagai wali. Nggak ada Fir'aun mengaku sebagai wali atau mengaku sebagai nabi. Fir'aun itu mengaku jadi Tuhan. Engkau tidak marahkah ya Allah? Kata Nabi Musa ini, nah ibarat kata nih ya, engkau tidak marahkah ya Allah? Nggak gregetan kah sama Fir'aun itu? Kenapa engkau tidak membinasakan Fir'aun itu? Kalau kita nih ya mungkin marah. Kita nih yang umpama bantuin orang nih, ada orang susah. Kita bantuin dia, kasih makan, kasih minum, kasih pakaian, kasih pekerjaan. Sampai dia jadi sukses lah. Setelah sukses, dia menghujat kita, dia memusuhi kita. Dia memutarbalikan fakta, dia memfitnah kita. Kita sebagai orang yang pernah bantu dia, gimana perasaan kita? Mungkin kita akan marah, kita akan, ya kalau orang yang berani mungkin sampai mungkin bisa dipukulnya dan sebagainya. Kenapa? Karena dia menjelek-jelekan kita. Sudah kita bantu, sudah kita tolong, dan berterima kasih lagi. Nah Fir'aun itu begitu tuh. Nabi Allah Musa curhat. Kenapa engkau tidak binasakan ya Allah? Ini kan orang ini jahat sekali. Sampai-sampai dia ngaku jadi Tuhan. Engkau tidak takut tersaingi kah? Engkau tidak marah kah ya Allah? Bahasa kitanya nih ya. Apa kata Fir'aun? Wahai Musa, aku sebenarnya itu marah, kepingin membinasakan Fir'aun itu. Tapi setiap kali kemarahanku, kata Allah nih bahasa kitanya, setiap kali aku ingin membinasakan Fir'aun itu, maka aku tidak jadi. Kenapa? Karena Fir'aun itu ada satu sifat yang menahan kemarahanku. Apa itu? Fir'aun itu orangnya dermawan. Fir'aun itu dermawan, tapi dia dermawan sama orang-orang yang sama orang-orang yang membantu dia, sama orang-orang Mesir, orang bangsa Kipti. Tapi kalau bangsa Bani Israel dihinyiknya sama Fir'aun. Nah jadi orang-orang yang royal kepada Fir'aun dari bangsa Kipti itu nggak ada hidup yang susah, semuanya damai, semuanya tenang. Asalkan nurut sama Fir'aun, semuanya beres urusan. Oh, kata Nabi Musa, jadi itu yang menyebabkan engkau menunda azabmu ya Allah kepada Fir'aun. Iya, kata Allah. Nabi Musa agak nggak percaya, kata Allah Ta'ala. Kalau nggak percaya, wahai Nabi Musa, tes saja. Bagaimana kedermawanannya si Fir'aun itu.